Perkenalkan, nama saya Salsa Sabrina Ibni Muller dengan NIM 111240297 dari kelompok 32. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil dari ekskursi petrologi saya. Kulon Progo terletak di Plato Selatan Jawa Tengah dengan geologi dan stratigrafi yang kompleks. Plato Jonggrangan memiliki formasi geologi beragam seluas 32 km utara ke selatan dan 20 km barat ke timur. Stratigrafi daerah ini terdiri dari 5 formasi utama, yaitu dari formasi Nanggulan tertua hingga endapan kuarter termuda, menunjukkan perubahan lingkungan pengendapan dari laut dalam ke tepi pantai. Wisata petrologi di Kulon Progo bertujuan memperluas pemahaman geologi dan stratigrafi melalui pengamatan singkapan batuan dan bentang alam hasil aktivitas geologi. Data yang diperoleh mendukung pengelolaan sumber daya alam dan pariwisata berkelanjutan. Kulon Progo berpotensi besar sebagai destinasi wisata budaya sekaligus laboratorium geologi alamiah. Lalu hasil yang kami dapatkan pada STA 1 LP1 yaitu singkapan ini termasuk ke dalam Old Andesite Formation atau OAF berupa formasi kali gesing dengan azimut N165 derajat east dan slope 18 derajat. Litologi batuannya berupa batuan breksi vulkanik yang memiliki fragmen berupa batuan beku vulkanik dan matriks berupa batuan sedimen siliklastik. Lalu litologi pertama fragmen kita mendapat batuan beku vulkanik dengan struktur masif dan nama batuan basalt. Lalu litologi kedua fragmen kita mendapatkan jenis batuan beku vulkanik, struktur masif, nama batuan basalt dari Clem William 1954. Lalu yang terakhir kita mendapatkan litologi 3 itu matriks, mendapatkan jenis batuan sedimen siliklastik dengan strukturnya masif, lalu dengan ukuran butir pasir sedang dan nama batuannya batu pasir sedang dari Wentworth 1922. Lalu pada STA 1 LP2, singkapan ini memiliki struktur perlapisan dengan panjang 15 meter dan lebar 2 meter. Singkapan ini termasuk ke dalam formasi Giri Purwo dengan azimut yang didapat N270 derajat east dan slope-nya 11 derajat. Lalu yang didapat pada lapisan 1, kita mendapatkan batuan sedimen klastik dengan struktur masif dan ukuran butir pasir kasar. Lalu nama batuannya batu pasir kasar dari Wentworth 1922. Lalu lanjut pada lapisan 2 kita mendapatkan jenis batuan sedimen siliklastik dengan struktur masif, lalu dengan ukuran butir pasir kasar. Nama batuannya batu pasir kasar dari Wentworth 1922. Lalu dilanjut pada lapisan ketiga kita mendapatkan jenis batuan sedimen siliklastik dengan struktur laminasi dan tekstur batu pasir halus. Nama batu yang didapat yaitu batu pasir halus dari Wentworth 1922. Lanjut lapisan keempat kita mendapatkan jenis batuan sedimen siliklastik dengan struktur laminasi, tekstur ukuran butir pasir sedang dan nama batu yang didapat yaitu batu pasir sedang dari Wentworth 1922. Lalu lapisan yang kelima kita mendapatkan jenis batuan sedimen klastik dengan struktur laminasi, teksturnya ukuran butir pasir sangat halus dan nama batuannya yang didapatkan batu pasir sangat halus dari Wentworth 1922. Lalu yang terakhir pada lapisan 6 kita mendapatkan jenis batuan sedimen klastik dengan struktur laminasi, ukuran butir pasir halus. Nama batu yang didapat yaitu batu lempung karbonatan dari Wentworth 1922. Lalu dilanjut pada STA 2 LP1 yaitu singkapan ini terletak di bagian barat. Singkapan memiliki dimensi tinggi 3,2 meter dengan azimut yang didapat 290 derajat east, slope 85 derajat. Lalu strike yang didapatkan north 326 derajat east dan deep-nya 17 derajat. Singkapan ini termasuk ke dalam formasi Nanggulan. Lalu pada lapisan 1 yang kita dapat yaitu jenis batuan sedimen siliklastik dengan struktur laminasi, ukuran butir lempung dan nama batuannya yaitu batu lempung dari Wentworth 1922.
Lalu lapisan kedua kita mendapatkan jenis batuan sedimen klastik dengan ukuran butir pasir halus, dan nama batuan yang didapatkan yaitu batu pasir halus dari Wentworth 1922. Lalu pada lapisan ketiga, jenis batuan yang kami dapatkan yaitu batuan sedimen non-klastik. Lalu ukuran butir yang didapatkan yaitu lanau, dan nama batuan yang didapatkan batu lanau dari Wentworth 1922. Lanjut pada lapisan keempat, yang didapatkan yaitu jenis batuan sedimen siliklastik dengan ukuran butir lempung, dan nama batuannya yang didapat yaitu batu lempung dari Wentworth 1922. Lanjut pada lapisan kelima, jenis batuan yang didapatkan yaitu batuan sedimen siliklastik dengan ukuran butir lanau, dan nama batuan yang didapatkan yaitu batu lanau dari Wentworth 1922. Lalu lapisan yang keenam, jenis batuan yang didapat yaitu batuan sedimen siliklastik dengan ukuran butir lempung, dan nama batuan yang didapatkan yaitu batu lempung dari Wentworth 1922. Dan yang terakhir lapisan ketujuh, jenis batuan yang didapat yaitu batuan sedimen siliklastik dengan ukuran butir lanau, lalu nama batuan yang didapatkan yaitu batu lanau dari Wentworth 1922. Lalu lanjut yang terakhir pada STA2LP2, yaitu singkapan ini membentang dari arah utara ke selatan sepanjang kurang lebih 5 meter dengan azimut yang diperoleh sebesar N 285 derajat is. Singkapan ini termasuk ke dalam formasi Nanggulan dan memiliki struktur kolumnar join horizontal. Singkapan ini berupa batuan beku hipa basal dengan struktur masif. Litologi yang pertama yang kita dapatkan yaitu jenis batuannya batuan beku vulkanik, lalu dengan struktur masif, dan nama batuan yang didapat yaitu basal dari klaim Williams 1954. Lalu yang terakhir itu litologi batuan 2. Jenis batuan yang didapat juga batuan beku vulkanik dengan struktur masif, dan nama batuan yang didapat yaitu basal dari klaim Williams 1954. Lalu yang terakhir kesimpulan dari kelompok kami yaitu daerah Kulon Progo merupakan salah satu situs petrologi terpenting di Indonesia yang terletak di Jawa Tengah, terkenal dengan stratigrafinya yang beragam. Formasi Nanggulan merupakan lapisan tertua di Kulon Progo berumur Eosen tengah hingga Oligosen awal, tersusun atas lignit, napal pasiran, batu lempung, dan kokreksi lignit. Formasi andesit tertua ditempatkan di atas formasi Nanggulan yang kemudian diubah namanya menjadi formasi Kaligesing dan formasi Doko. Formasi Kaligesing tersusun dari fragment andesit, sisipan batu pasir, dan lava andesit. Sedangkan formasi Doko tersusun dari perselingan batu gamping, batu pasir, batu lempung, dan breksi vulkanik. Formasi Jonggrangan terbentuk di atas batuan vulkanik pada periode Oligosen hingga Miosen. Formasi Jonggrangan mempunyai batu pasir gampingan dan napal tufa yang dilapisi lignit. Lalu, formasi Sentolo terdiri dari perselingan, batu pasir, dan tuf, dan bagian atas berubah menjadi batu gamping berlapis dan batu gamping terumbu dengan mekanisme pengendapan neritik. Lalu, endapan vulkanik kuarter yaitu endapan hasil letusan Gunung Merapi terdiri dari tuf lapili, breksi, alang berat, dan lava andesit yang tak terpisahkan serta berumur Pleistosen hingga Holosen. Endapan vulkanik kuarter didapatkan secara tidak selaras di atas formasi Sentolo. Lalu yang terakhir, urutan stratigrafi dan formasi Nanggulan, andesit tertua, Jonggrangan, dan formasi Sentolo di Kulon Progo mencerminkan transisi lingkungan pengendapan dari laut dangkal, lingkungan transisi atau delta atau pesisir, hingga lingkungan darat. Sekian presentasi dari saya mengenai hasil ekskursi petrologi dari kelompok 32. Terima kasih.